Jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun saat ini berada. Shalom. Mari menyiapkan diri kita memasuki ibadah ini dengan merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia dan kemurahan. Karena di dalam segala pergumulan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir, Tuhan tetap setia menolong kita. Kasih-Nya terus menopang dan menguatkan kita, berkat dan penyertaan-Nya nyata melalui orang-orang di sekeliling kita, keluarga, teman, saudara, dan juga keluarga iman di mana kita bersekutu. Oleh karena itu, mari dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita merayakan hari perhentian yang kita kuduskan ini. Dan bersama dengan pemazmur, sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur 85 ayat 9, kita menyerukannya demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk rumah-Nya, berkumpul dan menyembah, melupakan diri kita, mengarahkan hati kepada Tuhan, dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi, yang kasih setianya tak berkesudahan selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata benar. Dalam kehidupan modern saat ini yang syarat dengan teknologi, membuat lalu lintas informasi begitu cepat, beragam, dan luar biasa banyaknya. Penawaran atau iklan, berbagai berita, ekonomi, politik, sosial, kesehatan, bencana, perang, dan juga begitu banyak penawaran tentang hiburan atau entertainment. Rasa-rasanya dunia kita begitu bergemuruh, tidak pernah berhenti,
24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Pertanyaannya, masihkah kita mampu mendengar dengan baik karena begitu banyak hal yang harus kita dengarkan? Dan yang lebih penting lagi, mampukah kita memilih hal yang benar dan baik untuk kita dengarkan? Jika kita merenungkan lebih dalam lagi dan bertanya kepada diri kita masing-masing secara khusus, masih bisakah kita mendengar suara Tuhan di tengah bisingnya suara-suara lain dalam kehidupan kita? Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks iman Kristen, mendengarkan merupakan bagian penting, yaitu bagaimana kita dapat mendengar suara Sang Sumber kehidupan. Mendengarkan suaranya adalah bagian dari persekutuan dan ketaatan kita kepadanya. Apa yang kita dengar darinya, itulah yang akan kita suarakan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Umat yang terkasih, mata Tuhan melihat jauh ke kedalaman hati kita. Tak ada sedikit pun bagian hidup kita yang tersembunyi baginya. Alkitab menyatakan bahwa tangisan karena jiwa yang hancur dan kerendahan hati adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan berkenan dan berbelas kasihan kepada hati yang remuk dan jiwa yang hancur karena menyesalkan kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa pribadi, dan saya akan menutupnya. Ampuni kami karena kami kurang mendengarkan suara Tuhan ketika kami menjalani keseharian kami seminggu yang lalu. Kami lebih suka mendengarkan suara hati kami sendiri. Kami juga tidak pandai mendengar suara orang lain yang berbicara kepada kami. Tetapi sebaliknya, tanpa sadar kami menuntut untuk selalu didengarkan. Ampuni kami karena kami juga sulit mengatakan kebenaran, karena ingin mendapatkan keuntungan atau kehormatan, atau karena kami ingin menutupi kesalahan, atau bahkan karena hati kami merancangkan yang jahat terhadap sesama kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, ajar kami, melatih telinga kami untuk peka mendengar suara-Mu, cepat mendengar, dan lambat untuk berkata-kata, dan juga beri kami keberanian untuk selalu berbicara benar tentang kebenaran yang harus kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi umat Kristus yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Menurut firman-Nya dalam kitab Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus bagimu. Mari kita memohon Allah berkenan membuka mata hati dan telinga kita, agar kita dimampukan terus memandang kepada Tuhan dan mendengar suara-Nya. Pengajarannya hendak dinyatakan kepada kita, supaya pengenalan kita akan kehendak Allah makin disempurnakan dari hari ke hari. Kusiapkan hatiku, Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau melihat setiap umat-Mu yang saat ini sedang menghadap hadirat-Mu yang kudus, di rumah masing-masing, di dalam keluarga masing-masing. Engkau melihat hati umat-Mu terkasih yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, ya Allah. Kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, terlebih untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah kami dan urapilah hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab menurut kitab Amos, pasal 7, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Yang menyatakan, penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api
untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Seorang aktris yang bernama Diane Kruger pernah ditawari sebuah peran yang akan membuat namanya tenar. Ia diminta untuk berperan sebagai seorang istri sekaligus ibu muda
yang kehilangan suami dan anaknya. Karena belum pernah mempunyai pengalaman semacam itu, Diane Kruger tidak tahu apakah bisa memerankannya dengan baik. Namun Diane tetap menerima tawaran tersebut. Dan dalam persiapannya, ia pun menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk memberikan dukungan bagi orang yang sedang berduka. Awalnya, ia mencoba memberi saran dan pandangan saat orang-orang dalam kelompoknya membagikan kisah mereka. Seperti kebanyakan dari kita, ia berniat baik dan mencoba memberi pertolongan. Namun, lambat laun ia berhenti bicara dan hanya mendengar saja. Saat itulah ia benar-benar belajar merasakan penderitaan orang lain. Ia belajar ketika ia mendengar. Saudara-saudara, mendengar itu mudah selama fungsi pendengaran kita normal. Namun sulit untuk mendengarkan dengan fokus sehingga kita tidak dapat menerima informasi yang kita dengar dengan baik. Karena apa? Orang lebih suka didengarkan daripada mendengar. Padahal lebih banyak informasi yang kita dapat melalui mendengar. Allah kita juga adalah Allah yang mendengar doa-doa kita. Dan Ia juga mau agar kita bisa mendengar suaranya. Karena kita tidak akan bisa berkomunikasi dan mengerti kehendaknya jika kita tidak mau mendengar. Pandai mendengar dan berkata-kata benar. Inilah topik khotbah yang akan disampaikan pada hari ini berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca dalam kitab Amos. Siapakah Amos, Bapak Ibu Saudara? Amos adalah seorang peternak yang tinggal di desa Tekoa. Nama Amos berarti beban. Amos hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara, Amos banyak mendengar beban dari rakyat miskin yang mengalami ketidakadilan. Amos peka mendengar cerita, tangisan, penderitaan, ketidakadilan yang dialami oleh rakyat miskin. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang diri Amos. Amos dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan warta kebenaran. Dalam Amos pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Amos berkarya pada masa pemerintahan Raja Uzia dari kerajaan selatan dan dalam zaman Yerobeam II, anak Yoas, kerajaan utara. Pada masa itu kerajaan utara mengalami masa-masa kejayaan terutama di bidang ekonomi, militer, dan politik. Akan tetapi Amos menjumpai dan mendengar banyak ketidakadilan sosial yang marak dalam masyarakat. Contohnya Bapak Ibu Saudara, perdagangan internasional yang luas untuk kepentingan para penguasa. Praktek-praktek bisnis yang penuh tipuan terhadap orang miskin dan yang tidak berdaya. Perampasan tanah milik orang yang miskin. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu upacara-upacara keagamaan terus dipelihara, tetapi hal ini dilaksanakan beriringan dengan sifat kefasikan. Korban persembahan yang mahal diberikan.
namun merupakan uang dari hasil pemerasan terhadap orang-orang miskin. Sebagai seorang gembala yang dipanggil dan dipilih Allah, sesuai dengan arti namanya Amos, yaitu beban, ia mendengarkan dengan hikmat apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Lalu ia berkata kepada umat Israel, "Beginilah firman Tuhan." Perkataan ini mulai Amos sampaikan di dalam pasal 1 ayat 3. Berulang kali kita membaca penyampaian Amos kepada umat Israel diawali dengan kalimat, "Beginilah firman Tuhan." Beginilah firman Tuhan. Artinya Amos mendengarkan suara Tuhan dan Amos berani berkata-kata benar sesuai dengan firman yang telah disampaikan Tuhan kepadanya. Contohnya Bapak Ibu ada dalam Amos pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusan oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Amos melihat bahwa di balik kemakmuran dan kekuasaan Israel, sesungguhnya negeri itu sangat korup. Dan Amos bertugas untuk berkata-kata tentang hal yang benar, yaitu tanda-tanda penghakiman dan bahwa kesudahan kerajaan utara segera datang. Amos mewartakan pengadilan yang amat keras dan kuat bagi raja dan bagi umat Israel, bahwa tanah mereka akan hilang, umat akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amos berkata-kata benar dengan wibawa kekuasaan dan kasih Allah yang harus dinyatakan bagi kehidupan bersama dalam kasih dan keadilan, terutama bagi mereka yang tersisih dan tertindas. Amos menghubungkan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya dengan kecenderungan memperkaya diri dan mengabaikan perintah Allah untuk mengajak mereka agar memperhatikan kepentingan bersama. Dan Amos juga menyampaikan kritik, peringatan dan ancaman terhadap kebiasaan hidup masyarakat yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak mengingat karya kasih Allah terhadap mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan dalam hal keagamaan pun Amos menyampaikan kritiknya bahwa ibadah mereka tidak akan berkenan jika tidak didasari sikap hati bertobat dan iman yang hidup, serta tercermin dalam kehidupan manusia dengan sesamanya. Sebab Allah mengerjakan keselamatan tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gaya bahasa Amos dalam menyampaikan kata-kata yang benar yang berasal daripada Tuhan sangat sederhana. Namun kata-kata ini diucapkan sangat sesuai dengan firman Tuhan, sangat keras dan tajam, serta berisi kecaman dan ancaman. Sebab Israel terlena akan status sebagai umat pilihan Allah. Keseluruhan dari pewartaan Amos digambarkan dalam 5 penglihatan yang menjadi isyarat akan nasib kerajaan utara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari 5 penglihatan itu kita akan bersama-sama merenungkan ada 3 penglihatan yang telah kita baca dalam pasal 7 ayat 11 hingga ayat 17 ini. Dan kitab Amos ini ditulis sekitar tahun 760 hingga 753 sebelum Masehi. Pelayanan Amos ini kita tahu Bapak Ibu berlangsung selama Yerobeam II memerintah di Israel dan Uzia memerintah atas Yehuda. Dan mari kita lihat setiap hal yang
telah kita baca tadi dalam pembacaan Amos pasal 7 ini. Dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga, ada penglihatan belalang. Di ayat ini dikatakan bahwa Allah membentuk kawanan belalang. Kita semua tahu bahwa belalang bukanlah binatang yang besar, kuat, ataupun ganas seperti singa, ataupun yang besar seperti gajah. Namun belalang adalah binatang kecil yang dipakai Allah untuk menyatakan murkanya. Dan belalang yang kecil ini bisa berubah menjadi sangat ganas dan menjadi senjata yang sangat mematikan. Semenjak tulah belalang pertama yang dicatat di dalam 10 tulah pada masa Musa sampai di zaman Yoel dan sampai saat ketika kita baca kitab Amos ini, serangan belalang telah menjadi kengerian tersendiri buat manusia. Kehancuran yang ditimbulkannya bisa begitu dahsyat dan sanggup membuat manusia mati kelaparan. Belalang selain berkembang begitu cepat di dalam iklim yang cocok, juga sangat susah untuk dibasmi dan seringkali menyerang secara tiba-tiba tanpa terduga. Bapak Ibu Saudara, sekitar tahun 2003 hingga 2006 di Afrika Barat pernah mengalami wabah yang sangat mematikan. Selama kurun waktu tersebut, belalang telah menghancurkan sebesar 130.000 kilometer tanaman pertanian di 20 negara dan kerugian yang ditimbulkan sebesar 2,5 bilion dolar Amerika. Belalang kecil yang sangat lemah tidak hanya mampu menyerang satu negara, melainkan 20 negara sekaligus. Dan kalau kita membaca kitab Yoel pasal 1 ayat 6, di situ dikatakan belalang ini tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Binatang yang kecil dan lemah, namun kalau dipakai oleh Allah untuk memperlihatkan murkanya, berubah menjadi singa yang bermukan. Dan kitab Amos pasal 7 ayat 1 ini mengatakan bahwa Allah mempersiapkan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah dipotong bagi raja. Apa maksudnya perkataan ini? Rumput akhir yang dipotong bagi raja mengartikan masa-masa panen yang dibarengi dengan masa perpajakan, makanan yang dipersiapkan untuk raja, pemerintahan dan militer. Hasil panen terakhir yang dipersiapkan ini untuk masa musim dingin sudah tidak ada. Maka manusia akan menghadapi ancaman kelaparan yang sangat mematikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amos mendengarkan suara Tuhan dan penglihatan yang disampaikan kepadanya. Kemudian apa yang dikatakan Amos? Kita lihat Amos kemudian memohon pengampunan buat bangsa Israel. Seperti halnya Daniel memohon pengampunan buat orang-orang Yehuda yang kita baca nanti bersama-sama dalam keluarga juga, Daniel pasal 9 ayat 7 hingga 8. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu. Ya Tuhan kami, Raja kami, pemimpin kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa kepada Engkau. Kata-kata yang diucapkan Amos ini kepada Tuhan juga merupakan satu bentuk permohonan minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Israel. Dan kata-kata yang diucapkan oleh Amos ini menunjukkan kedekatan seseorang yang selama ini memang pandai mendengar firman Allah, menyampaikan firman Allah, maka ketika dia juga berkata-kata pada Allah untuk memohon pengampunan, Allah pun juga kemudian berkenan melakukan penundaan penghukuman. Bahkan tidak akan menghukum bangsa Israel
pada masa Amos itu dengan kawanan belalang. Penglihatan yang kedua adalah api. Di ayat keempat, Allah memperlihatkan kepada Amos tampak Allah memanggil api untuk melakukan penghukuman, api yang sanggup memakan habis samudera raya dan memakan habis tanah ladang. Penglihatan kedua ini tampak lebih mengerikan dibandingkan dengan penglihatan belalang. Api yang mengartikan penghancuran dan kematian. Kita baca Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan Ulangan pasal 32 ayat 22 mengatakan, sebab api telah dinyatakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar bumi untuk menghancurkan bumi sampai ke dasar-dasarnya. Jadi api digunakan oleh Allah juga untuk menghukum umatnya ini. Bahkan dalam catatan Kejadian pasal 19 ayat 24 hingga 25, apa yang Bapak Ibu Saudara ingat? Ada kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah melalui api dari langit, berupa hukuman api yang menimpa penduduk kota tersebut. Kita bisa membayangkan apa yang dipikirkan Amos pada saat Allah akan menghancurkan Israel dengan api. Penghakiman yang begitu mengerikan yang telah menghancurkan kota Sodom dan Gomora juga segera akan memusnahkan Israel. Maka segera Amos memohon, seperti di dalam penglihatan pertama, Tuhan, jangan, mohon hentikan Tuhan. Bagaimana Yakub akan bertahan? Bukankah dia kecil? Maka sekali lagi Allah menyesal karena hal itu, dan penghakiman ini pun tidak terjadi. Dalam ayat 5 hingga ayat 6 dikatakan demikian. Allah menyesal di dalam penglihatan belalang, dan Allah sekali lagi menyesal di dalam penglihatan api. Di dalam hal penghakiman, Allah, kita lihat, memperlihatkan bagaimana Ia mengasihi umatnya. Sangat amat mengasihi kita manusia. Bapak Ibu terkasih, tapi seringkali kita jahat, seringkali kita melawan Tuhan. Bahkan sebenarnya Tuhan bisa langsung menurunkan hujan api dan membinasakan kita semua tanpa kecuali. Tetapi kita lihat bagaimana Allah adalah kasih. Allah yang telah lahir dalam diri Yesus Kristus, Allah yang benar-benar telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua hingga kita selamat. Bapak Ibu terkasih, mari kita merenungkan. Berulang kali, beribu kali, kita seringkali memang tidak mendengar suara Tuhan. Kita tidak peduli, bahkan tidak peka mendengar saat Tuhan berbicara pada kita. Kita menyakiti Tuhan. Berapa puluh ribu kali kita telah mendukakan hati Tuhan. Namun kesabaran Tuhan Allah terus-menerus dinyatakan. Namun dalam penglihatan yang berikut Bapak Ibu kita lihat, kesabaran Allah berkenaan dengan dosa memiliki batasan. Walaupun Allah terlalu sabar terhadap kejahatan, namun masih tetap ada batasnya. Kita lihat Bapak Ibu, ada waktunya kesabaran Allah akan habis, dan hal ini terlihat di dalam penghukuman Allah di setiap zaman, baik penghakiman terhadap umatnya sendiri yaitu Israel. Hal ini kita lihat dari penglihatan ketiga. Allah memperlihatkan dirinya kepada Amos. Tampak Tuhan Allah berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Tali sipat adalah semacam timbangan tegak lurus yang di bawahnya diberi pemberat sehingga akan menghasilkan garis tegak
lurus vertikal, dan gambaran Allah berdiri dekat sebuah tembok, yaitu tembok Samaria, mengartikan Allah mengukur kerohanian Israel apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Kita melihat Allah melalui anugerahnya telah memanggil bangsa Israel dan diberikan hukum untuk ditaati, dan ternyata kita melihat kehidupan kerohanian Israel tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Israel telah menyimpang jauh dari kehendaknya. Kalau kita melihat kehidupan keagamaan dan politik Israel begitu berdosa. Di zaman Yerobeam II hidup, tempat ibadah ada di mana-mana. Seperti halnya sekarang, gereja ada di mana-mana. Yerobeam mendirikan lembu emas, upacara-upacara keagamaan dilakukan secara lahiriah, mereka melakukan ibadah. Mereka kelihatan menjalankan ibadah, namun sebenarnya mereka tidak memungkiri kekuatannya. Di bibir mereka berkata-kata tentang hal-hal yang benar, yaitu tentang hukum Allah, namun hati mereka penuh dengan perzinahan. Tempat ibadah telah dijadikan sebagai tempat perzinahan. Hati para imam telah condong kepada berhala. Tidak ada reformasi sejati dan tidak ada pertobatan di dalamnya. Dan secara politik kita melihat di bawah kekuasaan Raja Yerobeam, Israel mengalami masa-masa keemasan, mengalami puncak kejayaan. Namun raja ini juga yang membuat Israel berdosa. Ia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauhkan dari segala dosa dan mengakibatkan seluruh orang Israel pun berdosa. Lembu emas yang telah didirikan ditempatkan di Dan dan di Betel, sehingga mengakibatkan semua orang berdosa pula. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penglihatan ketiga ini tidak ditemukan adanya binatang yang berbahaya seperti belalang atau api, badai atau serangan musuh. Namun sebenarnya penglihatan ketiga ini adalah yang paling menakutkan. Kalau di dalam penglihatan pertama dan kedua, Amos menjadi pembela dan memohon Allah untuk menangguhkan penghukuman, dan ternyata hakim juga mendengar permohonan pembela. Namun di dalam penglihatan ketiga sudah tidak ada permohonan pembela. Mungkin Amos juga menyadari kondisi terdakwa yang sudah begitu parah, jauh di luar standar kebenaran. Tali sifat ini Bapak Ibu diterjemahkan dari kata miskelef. Dan tali sifat ini dipergunakan sejak zaman kuno, di mana tali sifat hanya terdiri dari tali dan pemberat, mula-mula hanya batu, tetapi kemudian pemberat yang terbuat dari logam. Tali sifat dikenal oleh banyak orang sepanjang sejarah Alkitab, termasuk Yesus Kristus yang sebagai tukang kayu atau anak tukang kayu memiliki seperangkat peralatan termasuk tali sifat. Jadi referensi penggunaan tali sifat di dalam Alkitab menunjukkan kepada tali sifat Tuhan, bagaimana orang yang benar berdiri tegak menurut firman-Nya, dan sangat mudah membayangkan gambaran firman Tuhan sebagai tali sifat, sebab itu menjadi standar kelurusan. Hidup yang bengkok akan mudah dilihat dari firman Tuhan yang memang lurus adanya. Kapanpun umat Tuhan menjadi bengkok, Tuhan mengirim perusak untuk menghancurkan apa yang menjadikan diri mereka sebagai bangunan yang dikutuk. Namun hampir tidak pernah mereka memikirkan atau melihat diri mereka sebagai yang jahat. Meskipun mereka menjadi begitu jahat sehingga Tuhan tidak tahan melihat orang munafik lebih lama lagi. Sebagian besar tujuan dari para nabi Tuhan adalah untuk memperingatkan umatnya betapa bengkok dan sesatnya mereka, terlepas dari bagaimana mereka merasa benar di mata mereka sendiri, di mana mereka berpikir bahwa kejahatan yang kami lakukan tidak jahat. Dan tali sifat ini menjadi standar tegak lurus bahwa firman Tuhan menjadi standar kehidupan mereka yang harusnya lurus atau benar dari umat Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, belajar mengenai tali sifat mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, standar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kita melihat bahwa setiap aturan yang ada yang berlaku harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, segera kita harus bertobat ketika kita tidak lurus lagi
sebelum Tuhan meluruskannya dengan hukuman yang tentu menyakitkan. Dua hal yang kita pelajari ini Bapak Ibu, khususnya di bagian tali sifat, mengingatkan kita untuk hidup lurus. Mari kita dalami kembali bacaan berikut ketika Amos bertemu dengan Imam Amazia. Dalam ayat berikutnya kita lihat Bapak Ibu, siapakah Amazia? Amazia adalah seorang imam dari Betel yang merupakan lawan bicaranya Amos. Ia merupakan imam yang bekerja untuk pemerintah. Pertemuan Amazia dengan Amos terjadi karena nubuat-nubuat Amos yang Amos beritakan. Dan Amos memberitakan tentang datangnya penghukuman atas bangsa Israel. Dan nubuat-nubuat yang diberitakan oleh Amos tentu menyebabkan kericuhan di antara orang Israel. Dan kata-kata kebenaran yang diucapkan Amos dipandang Amazia sebagai suatu ancaman yang berbahaya bagi kondisi politis dan keagamaan Israel. Dan Amazia melihat bahwa perkataan Amos ini dapat memancing sebuah pemberontakan yang akhirnya menggoyangkan pemerintahan saat itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa Imam Amazia begitu khawatir dengan nubuat yang disampaikan oleh Amos? Karena Amazia adalah imam yang bekerja bagi pemerintah. Pemerintah yang tidak taat pada Tuhan, pemerintah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan Allah murka. Dan hidup Amazia ini bergantung dari penghasilan yang ia dapat dari pemerintah. Bagi Amazia, keamanan dan kenyamanan pemerintah adalah juga keuntungan bagi dirinya. Dan dalam hal ini kita dapat melihat perbedaan imam Amazia dan Amos sebagai orang yang telah Tuhan panggil, Tuhan utus untuk menyampaikan kata-kata kebenaran. Berdasarkan kekhawatiran membuat Amos, Bapak Ibu, kita lihat bahwa Amos yang melaporkan perkataan Amos kepada Yerobeam II sebagai suatu ancaman bagi pemerintahan. Dan setelah melapor kepada Yerobeam II, Amos langsung mengusir Amazia pergi ke Yehuda. Dalam hal ini terdapat suatu kejanggalan dalam tindakan Amazia. Amazia mengusir Amos tanpa menunggu keputusan dari Yerobeam II. Dan hal ini mengindikasikan bahwa imam saat itu mempunyai peran penting untuk meredam konflik dalam hal keagamaan. Selain itu, imam juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang situasi yang berlangsung dalam masyarakat. Ada juga kemungkinan bahwa Amazia menduga bahwa Yerobeam II tidak ingin adanya gangguan terhadap kerajaannya. Yerobeam II tentu tidak ingin mendengar bahwa kuil kerajaannya akan hancur dan rakyatnya akan dibuang ke dalam pembuangan oleh bangsa Asyur. Amazia mengusir Amos dari Betel. Bagi Amazia, Betel adalah kuil kerajaan yang tidak boleh diganggu keamanan dan kenyamanannya. Amazia mengatakan kepada Amos untuk pergi ke Yehuda dan bernubuat di sana agar mendapat makanan. Ayat 12 dikatakan, sepertinya Amazia memandang bahwa Amos adalah seorang nabi yang bernubuat untuk mencari makan. Realitasnya Bapak Ibu terkasih, Amos mendengarkan perkataan Amazia ini, ia tidak berdiam diri terhadap tudingan Amazia. Karena Amos tidak bermaksud mencari makan dengan menjual nubuat-nubuat. Kalaupun Amos berniat mencari makan, maka ia seharusnya tetap melakukan pekerjaannya, yaitu sebagai penggembala ternak. Dan apa yang kemudian Amos katakan, bahwa Amazia akan mati dan seluruh anggota keluarganya akan tertimpa musibah. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pandai mendengar dan berkata-kata benar. Di tengah-tengah masa sulit ini menjadi bagian yang amat sangat diperlukan. Kita mendengar jeritan penderitaan yang diucapkan ketika kehilangan, ketika sakit,
ketika di PHK, ketika kedukaan terjadi, kita mendengar cerita di sana sini. Kita mendengar ketidakadilan pun masih terjadi hingga saat ini. Allah memberikan kita satu mulut dengan dua telinga. Tujuannya agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebuah buku yang berjudul Human Communication yang ditulis oleh Tubbs and Moss di bab terakhirnya membahas tentang khususnya belajar mendengar atau istilahnya silent communication. Belajar mendengar ialah bagian dari komunikasi, karena komunikasi tidak selalu bicara. Belajarlah mari mendengar, karena manusia juga memiliki kebutuhan dasar untuk didengar. Saking kuatnya hubungan dua hal ini Bapak Ibu, huruf atau bentuk kata listen sama dengan kata silent. Mau listen? Marilah silent. Kita mau mendengar, fokus terhadap suara-suara yang memanggil kita untuk datang menolong mereka. Mari kita silent. Lalu kemudian, mari kita dengar suara Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan, untuk kita katakan juga kepada sesama kita yang sedang mengalami penderitaan ini. Bapak Ibu terkasih, kita melihat kondisi yang terjadi di sekitar kita ini. Yang sakit, banyak yang telah meninggal dunia, yang kehilangan, yang terpuruk dalam kemiskinan, di tengah-tengah kehilangan pekerjaan, yang menderita dari anak-anak hingga lanjut usia. Ketika kita mengatakan, aku mau mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara lewat orang-orang yang sedang menderita. Tuhan memanggil kita untuk bisa berkata-kata yang benar, memulihkan mereka, menguatkan mereka, menopang mereka, dan memberikan mereka semangat agar mereka dapat melewati masa sulit ini. Bapak Ibu terkasih, bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik? Hiduplah lurus, Bapak Ibu. Lurus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan dengan membaca firman-Nya. Lurus. Ketika kata lurus dihapus huruf L-nya, maka apa yang kita temukan? Urus. Siapa yang lurus hidupnya, akan Tuhan urus baik-baik segala sesuatu yang juga sedang digumuli. Luruslah Bapak Ibu, Tuhan akan urus kita. Tuhan akan juga memanggil kita, mengutus kita yang hidupnya lurus untuk mengurus orang-orang yang juga sedang mengalami penderitaan. Tuhan menguatkan dan menghibur. Tuhan selalu beserta dengan kita. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebagai murid Kristus, Mari Kita belajar pandai mendengar dan berkata-kata benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang hari ini telah kami dengar. Mampukan kami untuk pandai mendengar firman-Mu, dan mampukan kami untuk bisa berkata-kata yang benar bagi sesama kami yang membutuhkan pemulihan, kekuatan, penghiburan, dan semangat serta pengharapan yang datangnya dari-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di GKI Bogor Baru, kami sehati berdoa untuk para pelayan Tuhan. Bersama dengan Bapak Pendeta Darwin Darmawan dan keluarga. Ya Tuhan, Engkau mengasihi hamba-Mu
tolong selalu berkati dan kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi dan melimpahkan setiap hal yang baik bagi keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Darmawan dan keluarga. Kami juga berdoa bersama-sama sehati untuk Bapak Penatua Joshua Bernardo. Dalam kasih-Mu Bapa, dalam kuasa-Mu, berkati setiap langkah dan setiap doa-doa yang dipanjatkan bagi sesama, sehingga melalui pelayanan yang dikerjakan oleh pelayan-Mu, Bapak Penatua Joshua Bernardo, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul. Terpujilah Allah kami yang selalu hadir di tengah-tengah setiap pelayanan yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dan juga yang akan dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap pelayanan sehingga setiap pribadi yang ada di tengah-tengah GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul akan merasakan kehadiran Allah, merasakan penyertaan Allah, dan merasakan berkat Allah yang selalu dirasakan dari hari ke hari. Melalui pelayanan-pelayanan yang sungguh dilakukan oleh jemaat ini, kami percaya Tuhan, bahkan juga ketika di masa pandemi ini, meskipun ibadah dilakukan melalui online, maka tetap jemaat-Mu akan merasakan sentuhan kasih Allah, merasakan kehadiran Allah, merasakan penyertaan Allah senantiasa di setiap aktivitas kehidupan umat. Kami menyerahkan program pemuridan atau KTB, persekutuan doa, pendidikan teologi jemaat khusus, agar semakin hari jemaat-Mu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus melalui pelayanan-pelayanan dan program-program pemuridan, bahkan setiap persekutuan doa dan pendidikan teologi jemaat ini. Bersama dengan tim kesehatan dan Kespel dalam melayani jemaat, karyawan, dan warga, Tuhan juga hadir di tengah-tengah setiap yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setiap anggota tim kesehatan ini. Biarlah jemaat yang sedang menderita berbagai macam sakit penyakit, pelayanan tim kesehatan akan memperlihatkan kehadiran Allah, jamahan Allah, dan perawatan Allah yang dirasakan oleh jemaat-Mu yang sedang membutuhkan bantuan pengobatan. Di tengah-tengah jemaat-Mu juga ini kami dapat senantiasa menaikkan ungkapan syukur. Bersyukur untuk jemaat-Mu yang sedang melewati masa-masa sulit akibat masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, dengan semangat, dengan hati yang gembira, mereka tetap terus mengarahkan hidup mereka kepada Allah. Sehingga kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, yang akan tetap terus memelihara jemaat-Mu GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul. Kasih setia Tuhan memberkati dengan kesehatan dan pimpinan Tuhan biar akan terus dirasakan oleh seluruh jemaat. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih ya Bapak, Kau sudah mendampingi, sudah memberkati semua upaya proses belajar mengajar yang sepanjang tahun ini telah berlalu. Sehingga biar Tuhan berkati ketika mereka juga sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati proses belajar, Tuhan berkati dari anak-anak, guru-guru, dan orang tua yang mendampingi. Di tengah-tengah ungkapan syukur ini Tuhan, kami juga teringat untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Biar syukur ini menjadi bagian semangat mereka untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka dengan pertambahan usia, kelahiran, dan juga setiap keluarga yang bersyukur untuk hari ulang tahun perkawinan, membuat tiap-tiap keluarga ini semakin hari semakin dipersatukan oleh kasih Tuhan yang baik dan menjadi contoh teladan bagi sesama, bagi tiap-tiap keluarga di sekeliling mereka.
Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan akibat dampak pandemi, pekerjaan dan kesulitan ekonomi yang membuat mereka harus mengalami berbagai macam keterpurukan di tengah-tengah berupaya untuk mendapatkan makanan dan minuman. Biarlah Tuhan Kau tolong, jemaat-Mu akan terus saling menopang dan bahu-membahu, sehingga jemaat yang juga sedang mengalami kesusahan di tengah-tengah pekerjaan yang harus mereka cari kembali akibat pemutusan hubungan kerja, biarlah jemaat-Mu akan saling menopang satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi pun, biarlah jemaat-Mu juga akan terus berupaya saling membantu dan menguatkan, memberikan pengharapan, dan menolong setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bapa di surga, inilah doa kami untuk relasi dan persekutuan dalam keluarga selama masa pandemi, agar relasi ini justru semakin hari semakin menjadi contoh yang baik. Mereka semakin saling mengasihi, mereka semakin saling peduli, mereka saling bahu-membahu di tengah-tengah masa sulit ini. Relasi mereka menjadi relasi yang diberkati oleh Tuhan, karena setiap relasi yang tampak dalam hidup keluarga di tengah gereja dan masyarakat, biarlah akan mencerminkan relasi di mana cinta kasih Allah dinyatakan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi seluruh jemaat-Mu GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang sakit dan usia lanjut. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Adi Halim, Oma Haryani, Tante Ratna Niti, Ibu Endang, Bapak Bodewin, Ibu Pati, Ibu Hilda, Ibu Payem, Bapak Andreas Kristianto, Bapak Sitorus, Kekes, Bapak Rinto, Ibu Riris, dan Rafa, Opa Elias, ayah dari Bapak Anton, Opung Hutagaul, ibunda dari Ibu Yanti Rumbina, keluarga Bapak Hardi, Bapak Pamudi, adik dari Ibu Tias, dan Bapak Wawan. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau menjamah, Engkau mendampingi, Engkau menolong, sehingga yang sakit ini pun di dalam nama Tuhan Yesus mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka mendapatkan pemulihan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang membuat mereka mengalami sukacita, kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa melihat setiap penderitaan dan sakit yang dialami oleh umat-Mu ini. Dan jadilah kehendak-Mu yang terbaik, sehingga di tengah-tengah sakit yang dialami oleh Bapak, Ibu, Oma, Opa, Opung terkasih, saudara-saudara kekasih kami ini, mereka tetap senantiasa merasakan kehadiran Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadilah kehendak-Mu Tuhan yang terbaik bagi jemaat-Mu GKI Bogor Baru. Kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu di Bajem Sentul, Ibu Anastasia Hartadi, Bapak Tumpal, Ibu Manurung, orang tua dari Ibu Yeni, Ibu Ele, Ibu Grace, Ibu Sima Marta, Ibu Yesika, Oma Sarah, dan Bu Hinggar. Dalam kasih-Mu Tuhan, setiap Oma, Opa, Bapak, Ibu terkasih yang telah kami sebutkan ini, mereka pun juga akan mendapatkan pertolongan Allah, kasih Allah, penyertaan Allah, di mana Allah senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan sakit yang sedang mereka alami. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu yang terbaik, dan kami memohon, jadilah kehendak-Mu, kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan bagi Bapak Ibu terkasih kami. Anggota-anggota usia indah, kami mohon Tuhan juga selalu berikan kekuatan dan sukacita. Mereka mendapatkan berkat Allah, hingga usia indah ini mereka akan menjadi teladan bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan pemerintah, bangsa dan negara, dari Pemda Kota dan Kabupaten Bogor dalam menangani COVID-19.
Tuhan tolong upaya dan kerja keras yang sedang dilakukan untuk memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Tuhan juga berkati hidup mereka. Tuhan juga lindungi dan Tuhan juga mampukan terus untuk berkarya sehingga Tuhan berkenan untuk membuat keadaan kondisi di tengah-tengah pemerintahan bangsa negara kami ini dapat kembali pulih. Berkati pemerintah pusat, daerah, perekonomian, keamanan, dan program vaksinasi dalam penanganan COVID ini. Tuhan, segala sesuatu yang telah diprogramkan dan yang sedang berjalan ini, kami berdoa agar Tuhan sendirilah yang akan terus memberikan hikmat kepada setiap masyarakat, agar mereka mampu mengerti betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan secara pribadi, guna untuk kesehatan bagi keluarga, masyarakat, dan dimanapun mereka hadir. Kami serahkan penanganan COVID-19 dan dampaknya di seluruh dunia dan perdamaian dunia. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, agar dengan kuasa-Mu Engkau memakai banyak orang sehingga umat-Mu ini akan terbebas dari penderitaan akibat virus corona. Tuhan tolong Engkau pakai setiap tenaga kesehatan, Engkau tolong Tuhan, sehingga mereka yang telah berjerih lelah ini juga akan Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan lindungi juga mereka semuanya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang menundukkan kepala, mengarahkan hati mereka, dan berbicara kepada Engkau ya Allah. Dengarkanlah setiap permohonan pribadi dari umat-Mu terkasih ini. Ya Allah yang mendengarkan doa, kami percaya Engkau akan menjawab doa dari umat-Mu ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang selalu mendengar doa-doa kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang tibalah waktunya kita untuk memberi persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Akan saya bacakan. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama melalui amplop yang disampaikan kepada bendahara majelis jemaat. Yang kedua ditransfer melalui BCA nomor rekening 095 5000 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Yang ketiga melalui KRIS dengan memindai terlebih dahulu barkode KRIS GKI Bogor Baru di layar. Sambil memberi persembahan, kita akan bernyanyi dari PKJ 146 bait 1 sampai 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membawa persembahan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi alat untuk pelayanan di gerejamu. Kami bersyukur dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah berfirman, mengajar dan meneguhkan kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dengan makin taat mendengar suara Tuhan, dan dengannya menyampaikan kata-kata yang benar dari Tuhan, menjadi pewarta kebaikan, pemulih kehidupan, dan pembawa berita keselamatan bagi sesama dan ciptaan. Biarlah melalui hidupmu yang saleh, orang boleh melihat Kristus dalammu. Engkau adalah Alkitab terbuka, di mana orang harus dapat membaca kabar baik melalui kehidupanmu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu, hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.